Tidak ada kebenaran sakral. Semua asumsi harus diuji dengan kritis. Argumen-argumen dari otoritas tidak berguna. Carl Sagan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan insan yuris yang berbahagia, perkenalkan saya Rania sebagai pembicara pertama akan menyampaikan mosi terkait masa jabatan kepala desa 9 tahun sebagai salah satu upaya peran mahasiswa dalam mewujudkan hukum yang berkemanusiaan dan berkeadilan. Berikut ini kami menyampaikan secara lugas dan jelas mosi tersebut. Wacana kepala desa selama 9 tahun telah menjadi topik yang menarik perhatian masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Perdebatan ini berkaitan dengan usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 39. Usulan ini telah memicu berbagai pendapat dan pandangan yang beragam di kalangan masyarakat, akademisi, dan pemerintah. Wacana ini diusulkan dengan tujuan untuk memberikan stabilitas dan kontinuitas dalam kepemimpinan desa, serta memberi waktu konsolidasi kepada kepala desa mengingat sering terjadi konflik sosial yang berkepanjangan setiap pemilihan kepala desa diadakan. Para pendukung perpanjangan masa jabatan berargumen bahwa 6 tahun terlalu singkat untuk melaksanakan program pembangunan yang berkelanjutan dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melihat hasil nyata dari kebijakan yang diimplementasikan. Di sisi lain, terdapat juga pihak yang skeptis terhadap usulan ini. Mereka berpendapat bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat mengurangi akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, muncul juga kecurigaan akan adanya aroma kepentingan politis di balik perubahan undang-undang tersebut. Mengingat revisi Komisi 2 DPR tersebut muncul secara mengagetkan dalam daftar RUU kumulatif terbuka saat menjelang pemilu 2024. Padahal, inisiatif revisi sebelumnya tak pernah muncul dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2023. Ditambah lagi, kekhawatiran masyarakat bahwa perpanjangan masa jabatan dapat membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan diskusi dan wacana mendalam untuk memahami implikasi dari perpanjangan masa jabatan kepala desa. Diskusi ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan dan dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa, sambil tetap menjaga prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Hal ini juga bertujuan untuk melestarikan kalam Allah yang disebutkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun. Manusia terbukti punya kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Rasanya naif bahwa bila semakin besar kuasa seseorang, maka semakin bahagia pula mereka. Yuval Noah Harari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, saya Abdullah Hamdani akan menyampaikan argumen kontra terkait mosi yang telah dipaparkan sebelumnya. Hukum terkait keadilan dalam pemerintahan telah disampaikan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'atul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma yadukum bih innallaha kana sami'an basira. Di dalam tafsir Al-Munawwar dijelaskan Allah mengarahkan manusia untuk berbuat dua jenis kebaikan, yaitu menunaikan amanat dan memberi keputusan dengan adil kepada orang lain. Pertanyaannya, apakah perpanjangan jabatan kepala desa sesuai atau malah bertolak belakang dengan ayat tersebut? Pada awalnya perubahan masa jabatan kepala desa sudah beberapa kali terjadi, seperti yang tertuang pada UU nomor 22 tahun 1999, UU nomor 32 tahun 2004, dan UU nomor 6 tahun 2014. Dan Senin 3 Juli 2023 kemarin, UU nomor 32 tahun 2004 tentang desa direvisi kembali. Salah satunya tentang masa jabatan kepala desa yang sebelumnya 6 tahun diubah menjadi 9 tahun. Hal tersebut tertuang pada pasal 39 ayat 1 dan 2.
Sebagai pimpinan tertinggi dalam masyarakat, terdapat beberapa nilai yang dapat diadopsi dari penafsiran ayat di atas. Ayat tersebut menekankan pentingnya keadilan dalam tindakan dan perkataan, serta kebencian terhadap suatu kelompok tidak boleh menjadi alasan untuk berlaku tidak adil. Namun, perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun mungkin menghambat kemampuan kepala desa untuk melakukannya, dikarenakan terdapat beberapa dampak negatif yang ditimbulkan sebagai berikut. 1. Potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Perpanjangan masa jabatan yang panjang membawa potensi resiko serius terkait penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan korupsi. Dalam kurun waktu 9 tahun, resiko penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, dan korupsi meningkat secara signifikan karena kurangnya pengawasan dan kontrol yang ketat. Mahatma Gandhi, seorang tokoh yang dihormati, pernah mengatakan kekuasaan tidak terbatas, cenderung merusak integritas. Kita harus selalu waspada terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan kendali yang cukup kepada rakyat untuk mencegahnya. Pernyataan ini menegaskan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan adalah kunci untuk menjaga integritas dalam kepemimpinan. 2. Akuntabilitas yang berkurang. Masa jabatan yang lebih panjang dapat mengurangi tekanan bagi kepala desa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada masyarakat. Dalam demokrasi yang sehat, akuntabilitas adalah prinsip penting dan perpanjangan masa jabatan bisa mengurangi insentif bagi kepala desa untuk mendengarkan keluhan dan masukan masyarakat. Nelson Mandela berkata, dalam sistem demokrasi, akuntabilitas adalah inti dari pemerintahan yang baik. Pemimpin harus selalu merasa bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya. Kepanjangan masa jabatan dapat mengurangi insentif untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa pemimpin yang efektif adalah mereka yang tetap akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang mereka layani. 3. Potensi perilaku irasional dan efek biaya tertanam. Perpanjangan masa kepemimpinan memiliki potensi untuk memunculkan perilaku irasional yang merugikan semua orang. Salah satu konsep yang relevan dalam konteks ini adalah efek biaya tertanam, sunk cost fallacy, di mana seseorang merasa enggan membatalkan atau mengubah kebijakan atau tindakan yang sudah diberikan investasi besar, meskipun tanda-tanda negatif sudah jelas terlihat. Barbara Tuchman, seorang sejarawan terkenal, pernah menyebut perilaku ini sebagai bersikeras dalam kesalahan atau kepala batu, yang merujuk pada penolakan untuk mengambil kesimpulan dari tanda-tanda negatif atau mengakui bahwa suatu kebijakan atau arah sudah tidak berfungsi lagi. Efek biaya tertanam ini dapat menciptakan stagnasi mental dan menghambat kemampuan kepala desa untuk beradaptasi dengan perubahan yang diperlukan. Dalam konteks perpanjangan jabatan, jika seorang kepala desa terkait pada kebijakan atau proyek tertentu yang sebelumnya diinvestasikan banyak sumber daya dan waktu selama masa jabatan kepala desa tersebut, mereka mungkin cenderung untuk bersikeras dalam kesalahan, bahkan ketika tanda-tanda negatif sudah terlihat. Hal ini dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan karena mereka mungkin terjebak dalam kebijakan yang tidak lagi relevan atau efektif. Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan yang panjang juga harus memperhatikan resiko perilaku irasional yang dapat merugikan semua orang. Keadilan bukan hanya perlu dijalankan, tetapi juga dinyatakan dan nampak dijalankan. Kaitannya dengan mosi perdebatan kali ini, ketika seorang kepala desa dengan masa jabatannya diperpanjang 9 tahun, itu akan menghambat para generasi muda untuk berkontribusi dalam hal kepemimpinan di daerahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Silmia Sasabia Putri sebagai pembicara ketiga dalam hal ini akan mengelaborasi serta memperkuat argumentasi yang sedari tadi telah dibangun oleh tim kami. Hukum terkait keadilan juga dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam tafsir Al-Wajiz, Syekh Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah kepada orang-orang beriman. Mereka diminta untuk senantiasa menegakkan kebenaran sebagaimana yang telah dijanjikan kepada Allah. Tindakan ini harus dilakukan dengan penuh penghormatan dan ketulusan hanya karena Allah. Selain itu, mereka juga diminta untuk menjadi saksi yang adil tanpa ada niatan untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.
Kebencian terhadap suatu kelompok atau kaum tidak boleh mempengaruhi mereka untuk berlaku tidak adil dan menyembunyikan persaksian yang dapat memberi manfaat kepada mereka. Keadilan harus diberikan kepada siapapun, karena berlaku adil merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah atau karena takut kepada hukumannya. Tafsiran ayat tersebut mungkin bisa menjadi pertimbangan terkait perevisian UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, khususnya pada pasal 39 mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa hingga 9 periodisasi. Harus dipertimbangkan secara cermat karena dapat meningkatkan potensi ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Beberapa contoh dampak negatif dari perpanjangan masa jabatan ini antara lain. Yang pertama, keterbatasan partisipasi masyarakat. Pada kasus ketika seorang kepala desa memegang jabatannya untuk jangka waktu yang sangat lama, permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam proses politik lokal bisa menjadi hal yang patut diperhatikan. Terkadang, masyarakat di tingkat desa merasa bahwa kekuasaan yang berkepanjangan ini akan membuat keputusan-keputusan tetap stagnan, tanpa memperhatikan aspirasi dan pandangan mereka. Padahal, partisipasi masyarakat dapat membantu meningkatkan daya guna masyarakat itu sendiri. Hal itu mempengaruhi sosial ekonomi dan sosial budaya mereka desa yang cenderung menurun. Padahal, bagi negara berkembang, hal tersebut merupakan poin penting yang harus dikembangkan. Bisa dikatakan, perubahan masa jabatan kepala desa mempengaruhi kebebasan partisipasi masyarakat yang berdampak buruk jika terus dibiarkan. Tidak dapat diabaikan bahwa partisipasi aktif masyarakat adalah salah satu elemen yang mendukung demokrasi yang sehat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Eleanor Roosevelt, partisipasi aktif masyarakat adalah fondasi kuat bagi demokrasi yang sehat. Pemimpin yang berkuasa terlalu lama dapat membuat rakyat merasa jauh dari proses pengambilan keputusan yang seharusnya melibatkan seluruh warga. Oleh karena itu, mempertimbangkan peran pemimpin yang baru dalam perjalanan demokrasi adalah hal yang penting. Yang kedua, kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan. Di era di mana dunia terus mengalami perubahan yang besar, terutama dalam hal kebijakan publik dan kebutuhan masyarakat, memiliki seorang kepala desa yang menjabat dalam waktu jangka yang panjang bisa menciptakan tantangan tersendiri. Masa jabatan yang berkepanjangan ini dapat membuat kepala desa kesulitan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan ini, yang pada gilirannya dapat menghambat kemajuan dan keterlibatan pemerintah desa dalam merespon kebutuhan yang berkembang di tengah masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh John Feckenley, change is the law of life, and those who look only of the past at present are certain to miss the future. Kutipan ini menceritakan bahwa kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan adalah kunci untuk menjawab tuntunan masa depan, termasuk dalam konteks kepemimpinan desa yang responsif. Yang ketiga, penghambatan dan pengembangan kepemimpinan baru. Terkadang, masa jabatan yang sangat panjang bagi seorang kepala desa dapat memiliki dampak yang kurang diinginkan pada perkembangan dan peningkatan pemimpin muda yang berbakat di tingkat desa. Hal ini mungkin mengakibatkan kurangnya variasi dalam gaya kepemimpinan dan gagasan yang segar yang diperlukan untuk menjawab tantangan baru dan berkembangnya masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Barack Obama, change is never easy, but always possible. Young people, I believe, have the capacity of the left the way. Kutipan ini menunjukkan bahwa memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk tumbuh dan berkembang dalam kepemimpinan adalah salah satu langkah penting dalam menjaga kesegaran dan ketangguhan tatanan kepemimpinan lokal. Materi yang terhormat, setelah pemaparan argumentasi oleh pembicara 1, 2, dan 3, telah sampailah kita pada bagian kesimpulan. Secara keseluruhan, argumentasi yang telah diungkapkan mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun menggambarkan perpecahan opini yang signifikan dalam masyarakat. Beberapa argumen kontra mencakup potensi penyalahgunaan kekuasaan, pengurangan akuntabilitas, pembatasan partisipasi masyarakat, potensi perilaku irasional, juga efek biaya tertanam, sampai kecurigaan akan adanya maksud politis terselubung masih menjadi pembahasan hangat dan menjadi fokus kajian kami saat ini. Fakta yang terjadi saat ini, Panja RUU Desa Balik DPR melaksanakan sejumlah revisi terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, salah satunya pada pasal 39 ayat 1 dan 2 yang membahas tentang peralihan masa jabatan dan periodisasi kepala desa. Berdasarkan fenomena tersebut, kami memaparkan argumentasi kontra terhadap fenomena terkait.
Hal ini kami tegaskan dengan menyimpulkan pemikiran mendalam, baik yang bersumber dari Al-Quran, juga pemikir-pemikir klasik maupun kontemporer dalam memandang hukum. Dengan demikian, diskusi yang mendalam dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam mencapai kesepakatan yang adil. Keputusan akhir harus mempertimbangkan dengan baik manfaat yang dapat diberikan dalam hal stabilitas dan efektivitas kepemimpinan desa, maupun resiko yang harus dihindari untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Hasil dari pembahasan ini berupa melihat dampak jangka panjang terhadap tata kelola desa dalam kesejahteraan masyarakat. Sekian mosi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.